Perkenalkan saya Delas dari BKKBN, Pak, Bu. Izin bertanya terkait dengan yang tadi disampaikan Bapak terkait dengan perolehan angka kredit perpindahan jabatan, di mana tadi disampaikan maksimal angka kredit yang dapat dinilai adalah 3 tahun terakhir. Cuma kalau memperhatikan dari lampiran Pak, yang ada di lampiran peraturan BKN nomor 3 ini, di lampiran pertama nomor 2B ya kalau nggak salah, itu ada perhitungannya yang dimana dia 3 tahun 5 bulan. Nah 5 bulan itu masih dihitung. Mohon arahannya lebih lanjut Pak terkait hal ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami di BKKBN itu sudah penilaian SKP kan per semester. Saya mau bertanya terkait dengan apabila nih kami yang semester pertama perolehan SKP-nya itu sangat baik, kemudian di akhir tahun kita mendapatkan penilaian predikat cukup. Apakah integrasi ke PAK-nya itu bisa per semesteran atau yang dipakai yang terakhir yang cukup aja atau gimana Bapak? Terima kasih. Bu Delas BKKBN. Tadi di peraturan BKN di lampiran menghitungkan ya kan lebih daripada 3 tahun. Kemudian untuk di satu sisi itu ada maksimal 3 tahun gitu kan Bu Delas ya. Ini yang mana yang dipakai gitu kan. Mumet gitu kan. Gak usah mumet-mumet Mbak Delas ya. Jadi untuk yang kondisi formulasi yang pertama itu formulasi yang ideal ya. Jadi sangat diuntungkan seperti yang tadi saya sampaikan. Kondisi yang ideal ini misalkan dia adalah pengawas, paling gampang gitu aja lah. Dia golongannya 3C, dia mau diangkat ke jenjang ahli muda. Kan ideal tuh 3C di jenjang ahli muda. Ternyata di 3C-nya itu dia penilaiannya itu bisa tahunan dan juga bisa periodik, ya kan? Di pangkat terakhirnya dia penilaiannya itu misalkan 3,5 tahun, gitu kan? Apakah saya menghitung 3 tahunnya atau 3,5 tahunnya? Ini menggunakan rumus yang pertama. Rumus pertama itu predikat kinerja. Nah, predikat kinerja ini kan boleh di tahunan, boleh periodik. Berarti boleh nih pakai yang 3,5 tahun gitu loh. 3,5 tahun dikali koefisiennya baik, misalkan predikatnya baik pada 100%, konversinya mohon maaf, kemudian koefisien angka kreditnya di jenjang ahli muda 25. Berarti 3,5 atau 3,5 atau 3 tahun ditambah 6/12 dikali koefisien, dikali konversi predikat kinerja 100% dikali koefisien angka kreditnya, itu berapa? Di ahli muda itu 25. Jadi bisa maksimal. Yang posisi dihitungnya 3 tahun saja itu yang ketika dia dalam pangkat puncak di jabatannya. Misalkan pengawas dia 3D atau pengawas dia 4A. Pada prinsipnya itu dia sudah ada di jenjang pangkat golongan puncak pada jabatannya ya. Dimungkinkan nih yang bersangkutan itu sudah lebih dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pak, kalau baru 3,5 tahun, nah ini yang gak enaknya ya. Baru 3,5 tahun kalau dia sudah dalam pangkat puncak, jadi dihitungnya 3 tahun gitu kan. Kalau misalkan dia ini memang ada yang diuntungkan, ada yang belum diuntungkan ya. Jadi kalau misalkan sudah dalam pangkat puncaknya, ya dihitung predikat kinerjanya 3 tahun terakhir. Jadi bedanya itu ya. Kalau dia masih di bawah golongan jabatannya, ini boleh nih maksimal. Tapi kalau misalkan dia sudah di atas di pangkat golongan jenjang jabatannya, dia maksimal dihitungnya hanya 3 tahun saja. Pak, walaupun 3 tahun 1 bulan, iya, dia hanya 3 tahun saja. Kalau dia udah 4 tahun, 5 tahun, tetap dihitungnya 3 tahun saja. Kok kenapa seperti itu Pak? Karena kita mensimulasikan itu, prinsipnya adalah yang dia masih 3
pangkat golongannya di bawah jenjangnya, ada kemungkinan yang bersangkutan untuk naik pangkat sedikit lebih tinggi lagi gitu loh. Tapi kalau misalkan dia dari pangkat puncak misalkan 3D gitu kan, dia sudah dinilai 3 tahun. Toh ketika dia yang mau naik pangkat misalkan diangkat ke jenjang alim muda, ketika dia mau naik pangkat ke madya itu tidak boleh langsung. Yang bersangkutan duduk dulu di jenjang jabatannya itu 1 tahun. Nah, akhirnya seperti itu. Kenapa yang di pangkat puncak itu tidak dihitung kelebihannya hanya 3 tahun? Karena toh ketika dia diangkat ke jenjang ahli muda golongan 3D dapat angka kredit 75, ya kan? Dia tetap harus duduk di jenjang jabatan ahli mudanya 1 tahun minimal, baru boleh naik ke madya. Nggak boleh tuh dia langsung ke madya. Nah, maka dikasihlah angka kreditnya 75. Biar dia berkinerja 25, baru genap tuh dapat 100, baru boleh dia naik jenjang jabatan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu filosofinya. Kenapa di pangkat di bawahnya itu dia dihitung kumulatif dihitung masa kepangkatannya secara full, tapi di pangkat puncak di jenjang jabatannya itu dihitung 3 tahun. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk tadi terkait penilaian SKP. yang semester bisa enggak Iya. penilaiannya. Yang Ini periodik tadi ya. Diskusi nih, masih diskusi nih memang. Kalau kita secara periodik gitu kan, idealnya kalau misalkan dia baik, dia akan dapat nilai evaluasi tahunan juga baik gitu kan. Tapi bagaimana kalau dia sangat baik, terus dia turun baik, akhirnya di tahunannya dia sebenarnya baik gitu kan. Nah ini memang gimana? Mungkin yang dinilai ketika periodik tersebut atau mungkin tahunan kira-kira itu rata-rata atau bagaimana itu ya Pak Dadi ya? Iya. Inilah konsekuensi periodik ini ya Bapak Ibu ya. Misalkan gini, ada seorang pejabat fungsional ya mengklaim angka kreditnya triwulanan karena sudah diatur oleh Biro SDM misalkan ya 3 bulanan. Dia jabatan fungsional ahli pertama golongan 3A. Nah, dia akan naik pangkat nih, ya kan, dari 3A ke 3B, butuh 50, ya kan. Ternyata ketika dia mengumpulkan angka kredit ditambah dengan evaluasi kinerja angka kredit tahun 2022, yang bersangkutan secara periodik itu bisa dinilaikan, ya kan. Dia butuh cuman misalkan 5 angka kredit. Nah, maka dia periodekan nih 5 angka kredit dari bulan Januari misalkan sampai dengan bulan ke-6 ya. Dia dapat angka kreditnya baik gitu kan. Nah, dinilaikanlah 6/12 kali koefisien angka kredit 100% konversi angka kredit 100% dikali koefisien angka kredit 12,5. Nah, 12,5 setengahnya itu kalau tidak salah 6 ya. 6-an ya. 6. Dan ternyata dapatlah dia naik pangkat ya Pak ya, Bu ya. Jumlahnya misalkan jadi 51. Naik pangkat. Ternyata di periode berikutnya dari Juli gitu kan sampai dengan Desember gitu kan. Ternyata dia sangat baik misalnya ya, ini ekstrim gitu kan. Sangat baik gitu kan. Ya berarti tinggal mengikuti saja Pak. Berarti 6/12 dikali dia 150% dikali koefisien angka kreditnya. Jadi tinggal meneruskan saja Bapak Ibu. Jadi tidak kemudian dihitung Pak kalau misalkan dihitung dari semester 1 dengan semester 2 kalau dijumlahkan bisa lebih 12,5. Iya memang bisa lebih 12,5. Tapi ketika konsekuensinya seperti itu. Ketika dia sudah dinilaikan 6 bulan pertama baik gitu kan, maka koefisien angka kreditnya baik gitu kan, dikali 100 berarti nilainya konversi, mohon maaf tukar-tukar, konversi angka kreditnya berarti baik 100% ya, dikali koefisien angka kreditnya di ahli pertama 12,5.
Tapi di periode berikutnya, karena dia naik pangkat, misalkan ya dia bahagia, ya kan, kinerjanya luar biasa, gitu kan, dapatlah dia predikat sangat baik. Tidak diklaim dari awal, tidak diklaim dari Januari, kemudian sampai dengan Desember sangat baik, gitu kan. Berarti dari eh, Juli sampai dengan Desember, karena yang sebelumnya sudah diklaim angka kreditnya. Berarti 6/12 dikali konversi sangat baiknya 150% dikali koefisien angka kreditnya di ahli pertama 12,5. Kira-kira seperti itu, Bu, tanggapannya. Memang ini konsekuensi ya, maka tadi saya sampaikan harus ada kesepakatan di unit organisasi. Boleh dinaikkan periodiknya ini apakah per bulanan, apakah per semesteran, apakah per bulanan. Karena ada konsekuensi seperti tadi ya. Kira-kira seperti itu dapat kami tanggapi. Terima kasih.